Aib terburuk Piala Dunia. Uruguay ditahan seri oleh tim amatir Arab Saudi. Marcelo Bielsa desak FIFA usir Arab Saudi. Permainan licik guling-guling mereka tegaskan bahwa mereka tak pantas tampil di pentas global. Benarkah begitu? Mari tonton momen-momen saat manajer top dunia akhirnya menyadari hal yang selama ini diderita skuad Garuda kita kala menghadapi Arab Saudi. Kawan Garuda, arena agung Piala Dunia 2021 lagi-lagi tercoreng. Duel grup H antara Uruguay dan Arab Saudi yang tuntas 1-1 semalam sungguh-sungguh menjadi atensi tajam global. Namun bukan sebab estetika golnya, melainkan sebab teatrikal licik yang dipamerkan Arab Saudi. Marcelo Bielsa, manajer ikonik Uruguay yang masyhur perfeksionis, terlihat sungguh-sungguh tak mampu menutupi frustrasinya di tepi lapangan. Mukanya merah padam. Tentu saja, skuad selevel Uruguay diharuskan menghadapi taktik brutal ala Tarkam serta aksi guling-guling memuakkan dari pilar Arab Saudi tiap kali mereka sedang memimpin. Ini Piala Dunia, kawan, bukan arena sandiwara recehan. Anda saksikan sendirilah ketika Arab Saudi unggul, stadion seketika menjelma sebagai panggung teater. Tumbang merintih seakan wafat kemudian 5 detik setelahnya lari cepat kembali. Itu merupakan strategi pecundang yang telah amat familiar buat kita. Rupanya kesengsaraan kita kala menjajal skuad bermental amatir semacam ini pada level Asia sekarang dialami langsung oleh raksasa Amerika Selatan. Sindiran tajam, bangsa yang cuma mampu bertumpu guling-guling demi menjaga angka tersebut tak pantas hadir di pentas Piala Dunia bila harus terus terang. Kenapa sih bukan skuad Nusantara saja yang maju ke Piala Dunia? Mereka tidak tengah memainkan bola. Mereka tengah melukai sportivitas serta menghancurkan harga diri sepak bola global. Apabila tabiat semacam ini tetap diabaikan, FIFA mesti mulai mempertimbangkan hukuman tegas buat kesebelasan yang gemar mengulur waktu lewat teatrikal murahan. Barangkali demikian kurang lebih ucapan manajer Uruguay. Marcelo Bielsa barangkali saja tengah menjerit kepada FIFA dari balik panggung. Ia paham bahwa sepak bola mestinya mengenai intensitas serta mutu, bukan perihal siapa yang amat mahir bersandiwara di lapangan. Buat Indonesia hal merupakan pembuktian. Kita seringkali jadi mangsa atas taktik beringas serta teatrikal licik ini pada duel-duel mancanegara. Kini khalayak global akhirnya menyaksikan sendiri betapa memuakkannya strategi itu tatkala dipraktikkan menghadapi skuad raksasa semacam Uruguay. Akankah FIFA bakal bungkam saja menonton tindak tanduk memalukan ini tetap berlangsung pada kompetisi amat prestisius di jagat? Kawan Garuda, akhirnya publik paham hal yang sejauh ini kita alami tiap kali berjumpa kesebelasan bermental kampung amatir semacam Arab Saudi. Kini aku hendak bertanya pada Anda sekalian. Sepakatkah Anda jika manuver guling-guling serta taktik brutal mesti diganjar memakai kartu merah kontan oleh FIFA supaya tak menodai Piala Dunia? Lalu apakah Anda merasa lega akhirnya global menyaksikan betapa corak taktik licik tersebut menghancurkan hiburan sepak bola? Ketikan curahan perasaan serta pandangan Anda pada seksi komentar detik ini. Tulis hapus teatrikal. Jika Anda sepakat, sepak bola mesti steril dari tindak mengulur massa. Catatkan opini Anda saat ini. Relakan teatrikal jadi bagian arena pertunjukan. Sepak bola merupakan perihal keberanian serta sportivitas. Kami jemawa sebab kami senantiasa berupaya tampil jujur walau kerap diakali. Harap ingat tekan like, subscribe, serta share tayangan ini ke seantero jagat. Agar FIFA sadar jika segenap pendukung di bumi telah bosan terhadap trik guling-guling skuad Arab di rumput hijau. Sampai bertemu pada duel selanjutnya. Garuda pada dadaku, sportivitas pada mataku, salam merah putih jaya. Sebelum meneruskan pada informasinya, sokong kanal ini lewat langkah berlangganan detik ini supaya Anda senantiasa aktual akan kabar skuad Nusantara yang bermutu dari redaksi. Terima kasih. Berita positif hadir lewat defender skuad Nusantara Elkan Bagot bareng Ipswich Town yang naik menuju Premier League tuanggu suam sulut tuang-tuang tu sapo. Berita positif tentang Elkan Bagot tersebut adalah dia tergabung sebagai figur yang dipertahankan Ipswich Town pasca rampungnya kompetisi Wonusalimo Tuno 100. Elkan Bagot terdaftar pada list pilar skuad inti yang terikat perjanjian buat kompetisi 2021 sakon. Perjanjian bintang blasteran Nusantara Britania di Ipswich Town selesai pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2020. Klub Ipswich Town kompetisi 2020 sulok 2020 saloh kembali tampil pada Premier League. Klub tersebut berstatus promosi seusai tuntas pada peringkat kedua tabel Championship 2025-2020 sulok. Meski begitu, tatkala berkompetisi pada Championship 2025-2020 sulok, Bagot tidak meraih jatah tampil.
Bintang turun tahun tersebut cuma tampil pada sepasang laga Ipswich Town pada Piala FA. Akankah Bagot bakal memperoleh porsi berlaga serta menorehkan perdananya pada Premier League 2020 Sapkon? Menjelang kampanye 2025 Tuangkuton Supatulas, Bagot sangat sering disekolahkan menuju tim berbeda. Dia disekolahkan menuju Blackpool buat kampanye 2021-2025. Bagot pun pernah dipinjamkan menuju Cheltenham Town musim Ruangkuo-Ruanitri Ruangkuo-Wangku 0, serta Gillingham FC musim Ruangkuo-Wanituro Ruangkuo-Wanitri. Akankah kompetisi 2060-2021 Bagot bakal lagi disekolahkan ataupun tembus skuad Ipswich Town pada Premier League? Mari nantikan saja progresnya. Tim Austria FC Wacker Innsbruck sah merekrut penyerang skuad Nusantara Adrian Wibowo demi menyokong kesebelasan yang naik menuju divisi kedua kompetisi Austria. FC Wacker Innsbruck merilis kesepakatan via situs tim pada tanggal 15 Juni 20. Adrian Wibowo dihadirkan dari Los Angeles FC lewat jalur pinjaman. Secara sukacita kita merilis transfer perdana kita buat kasta kedua Adrian Wibowo. Penyerang sayap Nusantara berumur 2 tahun tersebut merapat bersama kita berstatus pilar sewaan dari tim kolega kita Los Angeles FC. Manajer olahraga tim Jacob Grisenbok memandang Adrian Wibowo menyimpan bakat. Lewat Adrian Wibowo, kita sudah memperoleh pilar belia potensial dari koneksi kita berstatus pilar sewaan. Ia menghadirkan ragam dinamisme, serta menyimpan bakat raksasa yang mesti ia buktikan bareng kita, ucap Jacob Grisenboek. Di samping itu, Wibowo girang atas mutasinya menuju Eropa. Aku teramat antusias atas peluang demi membuktikan kapasitas pada Eropa, tutur Wibowo. Aku sudah memantau tim tersebut secara mendalam, serta tak tahan hendak merumput pada depan para supporter serta memamerkan kapasitas diriku. Terdahulu, pers Austria berbahasa Jerman Kurier memberitakan perihal transfer Adrian Wibowo pada tanggal 1 Juni 2021. Pers itu mewartakan jika FC Wacker Innsbruck menyiapkan €1 juta ataupun kisaran Rp telas miliar demi menarik 5 pilar anyar. Pilar MacArthur FC Luke Fikri angkat bicara sesudah proposal pewarganegaraannya sudah disahkan Komisi Ek DPR. Komisi Ek DPR baru saja mengesahkan pengajuan pewarganegaraan Luke Fikri serta Mitchell Baker pada Senin, 15 Juni 2021 kala sidang harian Komisi Eks DPR pada markas DPR Jakarta. Maknanya tahap pewarganegaraan mereka demi beralih rakyat resmi Nusantara kian merapat. Bintang keturunan Medan itu menyatakan telah tidak tahan hendak berstatus WNI. Menjadi catatan, sosok 2 tahun tersebut mempunyai jalur leluhur Nusantara lewat garis bundanya, Cherry Claudine Fikri. Eyang Luke Hetinanda bersalin pada Medan, Sumatera Utara. Luke Fikri menyatakan jika membela skuad Nusantara merupakan cita-citanya semenjak dahulu. Menyokong skuad Nusantara akan berwujud detik-detik mengharukan untuknya berlaga pada bumi tumpah darah eyangnya. Pastinya saja pewarganegaraan tersebut telah berwujud cita-cita diriku semenjak dahulu. Tutur Luke Fikri kala muncul lewat daring pada sidang harian Komisi Ek DPR bareng Menteri Pemuda, serta Olahraga Erick Thohir pada Jakarta disadur via TVR Parlemen. Hal merupakan peristiwa yang teramat mengharukan serta bermakna buat famili diriku sebab eyang diriku bersalin pada situ, Nusantara, ucapnya. Sesudah melampaui komisi elek, mereka bakal ditindaklanjuti makin jauh menjelang menembus rapat paripurna DPR. Luke Fikri menyatakan, teramat jemawa menyokong skuad Nusantara merepresentasikan jutaan rakyat Ibu Pertiwi. Mampu menyokong skuad Nusantara merepresentasikan jutaan insan pada situ pasti berwujud detik-detik yang teramat spesial, ucapnya. Mitchell Baker serta Luke Fikri ditargetkan akan berwujud amunisi ekstra buat skuad Nusantara. Sektor gedor, skuad Nusantara ditargetkan akan tajam akibat eksistensi mereka. Lepas itu, mereka pun diimpikan berwujud ekstra amunisi skuad Nusantara dalam Piala AFF Trokumu Suasulo. Pada siaran sah PSI, mereka bakal ditargetkan berlaga semenjak perhelatan Piala AFF Trokumu Suasulo. Piala AFF Tromidunau 1 bakal dihelat pada Tromidung 1 Juli sampai 2 Agustus Tromidung Sulusu. Skuad Nusantara bakal segrup bareng dengan Vietnam, Singapura, Timor Leste, serta Kamboja. 2 bintang tersebut ditargetkan guna melakoni perdana sah bareng skuad Nusantara dalam turnamen Piala AFF Suakowo-Suapultu yang diagendakan berjalan dalam rentang 21 Juli sampai 21 Agustus Suakowo-Suatuln. Catat siaran sah PSI. Bukan sekadar pada Piala AFF, mereka pun tergabung pada target sektor gedor skuad Nusantara dalam Piala Asia 2022 Sapkon. Mereka pernah gabung pada sentralisasi pelatih skuad Nusantara kala FIFA Matchday Juni 2022. Tetapi label mereka tidaklah berstatus pilar sebab belum beralih WNI.
Berita positif hadir lewat defender skuad Nusantara Elkan Bagot bareng Ipswich Town yang naik menuju Premier League 2021 Luasosapwan. Berita positif tentang Elkan Bagot tersebut adalah dia tergabung sebagai figur yang dipertahankan Ipswich Town pasca rampungnya kompetisi 2 minggu Sualamo 2 minggu Suamosalo. Elkan Bagot terdaftar pada list pilar skuad inti yang terikat perjanjian buat kompetisi Waluwetu 1 Perjanjian bintang Blasteran Nusantara Britania di Ipswich Town selesai pada tanggal terunti bulan Juni tahun 2020. Klub Ipswich Town kompetisi 2020 Sapun kembali tampil pada Premier League. Klub tersebut berstatus promosi seusai tuntas pada peringkat kedua tabel Championship Suatu Lumut Satu Sako. Meski begitu, tatkala berkompetisi pada Championship Tunatulu, Bagot tidak meraih jatah tampil. Bintang Tuna tahun tersebut cuma tampil pada sepasang laga Ipswich Town pada Piala FA. Akankah Bagot bakal memperoleh porsi berlaga serta menorehkan perdananya pada Premier League 2020 lo? Menjelang kampanye 2020 halus, Bagot sangat sering disekolahkan menuju tim berbeda. Dia disekolahkan menuju Blackpool buat kampanye Ruantu Suatu Lamo. Bagot pun pernah dipinjamkan menuju Cheltenham Town musim Ruantu Pol, serta Gillingham FC musim Ruantu Tri. Akankah kompetisi 2 luan Sata Bagot bakal lagi disekolahkan ataupun tembus skuad Ipswich Town pada Premier League? Mari nantikan saja progresnya. Tim Austria FC Wacker Innsbruck sah merekrut penyerang skuad Nusantara Adrian Wibowo demi menyokong kesebelasan yang naik menuju divisi kedua kompetisi Austria. FC Wacker Innsbruck merilis kesepakatan via situs tim pada tanggal 15 Juni 2021. Adrian Wibowo dihadirkan dari Los Angeles FC lewat jalur pinjaman. Secara sukacita kita merilis transfer perdana kita buat kasta kedua Adrian Wibowo. Penyerang sayap Nusantara berumur 25 tahun tersebut merapat bersama kita, berstatus pilar sewaan dari tim kolega kita Los Angeles FC. Manajer olahraga tim Jacob Grisenboek memandang Adrian Wibowo menyimpan bakat. Lewat Adrian Wibowo, kita sudah memperoleh pilar belia potensial dari koneksi kita berstatus pilar sewaan. Ia menghadirkan ragam dinamisme serta menyimpan bakat raksasa yang mesti ia buktikan bareng kita, ucap Jacob Grisenboek. Di samping itu, Wibowo girang atas mutasinya menuju Eropa. Aku teramat antusias atas peluang demi membuktikan kapasitas pada Eropa, tutur Wibowo. Aku sudah memantau tim tersebut secara mendalam serta tak tahan hendak merumput pada depan para supporter serta memamerkan kapasitas diriku. Terdahulu pers Austria berbahasa Jerman Kurier memberitakan perihal transfer Adrian Wibowo pada tanggal 1 Juni 2010. Pers itu mewartakan jika FC Wacker Innsbruck menyiapkan €1 juta ataupun kisaran Rp terturas miliar demi menarik 5 pilar anyar. Pilar MacArthur FC Luke Fikri angkat bicara sesudah proposal pewarganegaraannya sudah disahkan Komisi X DPR. Komisi X DPR baru saja mengesahkan pengajuan pewarganegaraan Luke Fikri serta Mitchell Baker pada Senin, 15 Juni 2021 kala sidang harian Komisi X DPR pada markas DPR Jakarta. Maknanya tahap pewarganegaraan mereka demi beralih rakyat resmi Nusantara kian merapat. Bintang keturunan Medan itu menyatakan telah tidak tahan hendak berstatus WNI. Menjadi catatan, sosok tuan tahun tersebut mempunyai jalur leluhur Nusantara lewat garis bundanya, Cherry Claudine Fikri. Eyang Luke Hetinanda bersalin pada Medan, Sumatera Utara. Luke Fikri menyatakan jika membela skuad Nusantara merupakan cita-citanya semenjak dahulu. Menyokong skuad Nusantara akan berwujud detik-detik mengharukan untuknya berlaga pada bumi tumpah darah eyangnya. Pastinya saja pewarganegaraan tersebut telah berwujud cita-cita diriku semenjak dahulu. Tutur Luke Fikri kala muncul lewat daring pada sidang harian Komisi X DPR bareng Menteri Pemuda serta Olahraga Erick Thohir pada Jakarta disadur via TVR Parlemen. Hal merupakan peristiwa yang teramat mengharukan serta bermakna buat famili diriku, sebab eyang diriku bersalin pada situ, Nusantara.